Hey, apa kabar semuanya? Kembali lagi sama saya Alvin. RAM atau Random Access Memory adalah sebuah perangkat hardware komputer yang berfungsi untuk menampung data-data yang dibutuhkan oleh prosesor agar lebih cepat diproses. Entah kenapa banyak banget anggapan di masyarakat kalau RAM sering menjadi penyebab masalah komputer kalian itu jadi lemot. Dalam hal ini komputer yang saya maksud adalah PC, laptop, ataupun smartphone. Padahal belum tentu kalau RAM adalah penyebab komputer kalian lemot. Di video kali ini saya akan ngasih tahu kalian bagaimana cara mengetahui kalau komputer kalian itu lemot karena memang disebabkan oleh RAM. Sebelum saya kasih tahu bagaimana cara ngeceknya di komputer kalian, saya akan jelasin dulu sedikit apa fungsi RAM di komputer kalian. RAM berfungsi untuk menampung semua aplikasi yang kalian pakai. Misalkan kalian sedang buka aplikasi Microsoft Word, maka file-file yang sekiranya dibutuhkan aplikasi tersebut oleh operating system akan disimpan ke dalam RAM. Bisa kalian lihat berapa RAM yang dipakai aplikasi tersebut di Task Manager. Jika kalian buka aplikasi Microsoft Word, Google Chrome, Mozilla Firefox, iTunes, dan games secara bersamaan, maka semua data aplikasi tersebut akan disimpan di dalam RAM. Semakin banyak aplikasi yang kalian buka secara bersamaan, maka semakin besar juga RAM yang kalian butuhkan. Maka tidak heran sekarang smartphone punya RAM sampai 8 GB atau lebih. Kenapa? Karena kita buka banyak aplikasi secara bersamaan, walaupun tidak kita pakai secara bersamaan. Contohnya kalian buka aplikasi WhatsApp, Line, Facebook, Twitter, YouTube, dan game, maka semua aplikasi tersebut itu bakalan disimpan di RAM handphone kalian. Sehingga saat kalian buka kembali aplikasi tersebut, sudah tidak ada loading seperti pertama kali kalian membuka aplikasi tersebut. Kalau pertama kali kita buka aplikasi kan biasanya ada loading ya, tapi pas kita buka kedua kali biasanya loadingnya udah nggak ada. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya gitu, kenapa sih data-data aplikasi tersebut harus disimpan dulu ke RAM gitu? Kenapa prosesor nggak mau ngambil data-data tersebut dari media penyimpanan kita kayak hard disk, SSD, atau media penyimpanan di handphone kalian? Jawaban singkatnya adalah media penyimpanan tersebut pelan. Media penyimpanan seperti SSD yang cepat ya, SSD yang cepat setahu saya yang ada di MacBook Pro itu punya kecepatan hingga 3 GB per detik. Ngebut banget kan? Kalau untuk media penyimpanan storage sih itu emang ngebut. Tapi kalau kita bandingin sama kecepatan RAM DDR4 yang biasa kita pakai di komputer kita sekarang, itu masih nggak ada apa-apanya. DDR4 itu punya kecepatan 25,6 GB per detik. Bahkan bisa lebih cepat dari itu kalau RAM-nya itu kalian overclocking. Mantap kan? Bandingin cuma 3 GB per detik sama 25,6 GB per detik. Jadi kecepatan SSD itu nggak ada apa-apanya kalau kita bandingin sama kecepatan RAM. Oke, sekarang kalian udah tahu apa fungsi RAM pada komputer kalian. Terus bagaimana caranya agar kalian tahu ternyata komputer kalian itu harus kalian upgrade RAM-nya? Upgrade dalam hal ini adalah tambah kapasitas RAM-nya. Caranya simple, untuk komputer, PC, atau laptop, kalian tinggal buka aja komputernya, terus kalian pakai aja seperti biasa. Kalian buka aplikasi yang biasa kalian buka secara bersamaan, lalu kalian buka Task Manager, dan lihat berapa persen RAM yang terisi. Kalau sudah lebih dari 80%, saya sarankan untuk kalian tambah kapasitas RAM-nya. Untuk smartphone, kalian coba buka tutup aplikasi yang biasa kalian gunakan di smartphone kalian. Kalau saat kalian buka kembali aplikasinya dan ternyata aplikasi tersebut loading seperti pertama kali kalian buka aplikasi tersebut, maka kemungkinan kalian butuh smartphone dengan RAM yang lebih besar. Nah, untuk di tahun 2019 ini saya rasa untuk komputer yang dipakai cuma untuk browsing dan buka cuma beberapa tab, mungkin sambil ya ngerjain tugas pakai aplikasi Office dan mungkin sedikit-sedikit editing foto gitu ya. Saya rasa pakai RAM 8 GB juga udah cukup. Untuk kalian gamers dengan spesifikasi PC yang rendah, saya juga sarankan cuma pakai 8 GB aja. Saya rasa 8 GB masih cukup. Untuk kalian gamers yang punya spesifikasi high-end, saya rekomendasikan pakai RAM 16 GB karena banyak juga sekarang game-game AAA yang kalau kalian setting rata kanan itu bakalan pakai lebih dari 8 GB RAM. Untuk kalian video editor yang durasi videonya itu panjang-panjang dan banyak memberikan efek,
dan juga mungkin resolusi videonya itu tinggi ya sampai 4K, saya sarankan pakai RAM 16 GB atau lebih. Tapi kalau kalian cuma edit video cuma di cut-cut aja sih dan videonya pendek-pendek sih, 8 GB juga saya rasa masih cukup. Oke, kayaknya itu dulu ya untuk video kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan kenapa RAM bisa membuat komputer kalian lemot. Jadi intinya jangan sampai RAM kalian itu terpakai kalau komputer terpakai lebih dari ya 80-90% lah ya. Kalau udah di atas itu saya sarankan untuk upgrade. Kalau smartphone pokoknya kalian buka aja aplikasi-aplikasi yang biasa kalian buka. Kalau kalian buka ulang ternyata dia reload ulang, saya sarankan kalian pakai smartphone dengan RAM yang lebih tinggi. Oke, itu aja untuk video kali ini. Makasih buat kalian yang nonton. Like aja kalau kalian suka video ini. Share kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dah.